Selamat datang di episode podcast ini yang dibawakan oleh AGS Agriculture Global Solutions, mitra Anda untuk amalan perladangan yang lebih baik di Indonesia. Oke, hari ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin terdengar agak aneh ya. Haha, iya, sedikit berlawanan dengan intuisi kita sebagai petani mungkin. Betul. Kita akan bicara soal sengaja memotong akar kelapa sawit. Bukan karena penyakit, tapi justru untuk membuatnya lebih subur. Dan yang penting, ini bukan cuma teori. Kita akan bahas hasil penelitian langsung dari Riau pada tanaman sawit umur 5 tahun. Nah, itu dia. Jadi sangat relevan untuk kondisi kebun Anda semua di Indonesia. Intinya, para peneliti ini mencoba memotong akar pada jarak 1,5 meter dari pangkal pohon. Betul, dengan berbagai tingkat kedalaman dan intensitas pemotongan yang berbeda-beda. Jadi tujuannya sangat praktis ya, untuk melihat apa sih yang terjadi di dalam tanah setelahnya. Tepat. Kita kan seringnya fokus sama yang kelihatan di atas tanah. Daun, pelepah, buah. Tapi pabrik utamanya itu kan ada di bawah. Di perakaran itu sendiri, Nah, penelitian ini mencoba mengutak-atik sedikit bagian yang tak terlihat itu. Mari kita lihat bersama apa pelajaran praktis yang bisa kita ambil. oke, mari kita langsung ke pertanyaan yang paling penting buat kita semua. Nutrisi, unsur hara. Apa yang terjadi pada nitrogen, fosfor, dan kalium di dalam tanah setelah akarnya dipangkas? Ini kan ujung-ujungnya soal biaya pupuk juga. Tepat sekali. Nah, disinilah temuan pertamanya yang sangat menarik. Untuk nitrogen ternyata perlakuan pemangkasan akar di kedalaman 10 cm. Cukup dangkal ya 10 cm. Dangkal. Dan dengan intensitas 50%, artinya kita cuma pangkas setengah lingkaran pohon saja, itu malah menunjukkan kandungan nitrogen di tanah yang paling tinggi. Sebentar, ini agak aneh. Logika saya sebagai petani, kalau akarnya dipotong, kemampuan pohon menyerap makanan kan berkurang. Pohonnya justru bisa stres. Tapi ini malah ketersediaan nitrogen di tanah yang paling tinggi. Kok bisa begitu? Pertanyaan yang sangat bagus. Karena ini memang inti mekanismenya. Jadi, ada dua kemungkinan besar yang terjadi. Pertama, saat sebagian kecil akar dipangkas, pohon itu merespon secara alami. Oke. Dia mengeluarkan lebih banyak senyawa organik dari akarnya. Kita sebutnya eksudat. Anggap saja ini seperti umpan untuk mikroba-mikroba baik di tanah. Oh, jadi kita seperti memancing mikroba di tanah agar bekerja untuk kita. Persis. Anda menangkap idenya. Kita korbankan sedikit akar, tapi sebagai gantinya kita dapat pasukan kecil yang menyediakan nitrogen. Betul sekali. Mikroba-mikroba inilah yang tugasnya mengubah nitrogen yang tadinya terkunci di tanah menjadi bentuk yang siap dimakan oleh tanaman. Jadi kita ini memicu aktivitas biologis tanah. Wow, ini mengubah cara pandang. Jadi semacam stimulus ya, agar tanah bekerja lebih keras. Oke, itu nitrogen. Bagaimana dengan fosfor dan kalium? Apa hasilnya sama persis? Nah, untuk kalium atau K, ceritanya mirip. Hasil terbaiknya juga ditemukan pada perlakuan yang sama. Kedalaman 10 cm, intensitas 50%. Oke, jadi resep itu ampuh untuk N dan K. Betul. Tapi, untuk fosfor, si P ini, rupanya dia sedikit lebih sensitif. Lebih manja ya. Haha, bisa dibilang begitu. Ketersediaan fosfor tertinggi justru ditemukan pada perlakuan dengan intensitas pemangkasan yang lebih ringan lagi. Jadi kalau kita harus ambil satu kesimpulan untuk urusan NPK ini, resep yang paling seimbang itu yang mana? Jika kita cari titik optimalnya ya, yang bisa untung untuk N dan K sekaligus, maka resep pemangkasan dangkal dan sedang ini, kedalaman 10 cm, intensitas 50%, adalah yang paling menjanjikan menurut penelitian ini. Oke, dicatat. Untuk NPK, kuncinya sedang-sedang saja, jangan terlalu agresif. Nah, tapi saya lihat di penelitian ini, mereka juga mengukur cadangan karbon di tanah. Mungkin bisa dijelaskan dengan bahasa yang mudah, kenapa petani seperti kita harus peduli juga soal karbon? Tentu, cara paling gampang membayangkannya, anggap saja karbon organik itu seperti spons di dalam tanah. Spons? Iya, spons. Semakin banyak karbonnya, semakin bagus kemampuan tanah menahan air. Penting sekali kan? Apalagi kalau musim kemarau. Masuk akal. Jadi seperti punya cadangan air alami di dalam tanah. Tepat. Dan bukan cuma air. Spons ini juga bantu memegang nutrisi dari pupuk yang Anda berikan, biar tidak gampang hanyut kena hujan. Oh, jadi pupuk kita lebih efisien, tidak banyak yang terbuang. Benar. Intinya, tanah kaya karbon itu tanah yang subur, gembur,
dan sehat untuk jangka panjang. Itu pondasinya kebun yang produktif. Baik, jadi karbon ini ibarat rekening tabungan untuk kesehatan tanah kita. Lalu, apa kata penelitian ini? Apa pemangkasan akar juga membantu menambah tabungan karbon ini? Nah, disinilah ceritanya jadi semakin menarik dan sedikit rumit. Jawabannya, iya, bisa. Oke, Tapi metode terbaiknya justru berbeda. Perlakuan yang memberikan peningkatan karbon tertinggi adalah pemangkasan yang lebih dalam dan lebih intensif. lebih dalam? Berapa? Di kedalaman 20 cm dengan intensitas 75%. Dan yang lebih menarik lagi, cara ini juga yang membuat pertumbuhan pohonnya paling subur. Tunggu dulu. Ini kan jadi dilema. Betul. Tadi kita baru sepakat, resep terbaik untuk ketersediaan N dan K itu yang dangkal, 10 cm 50%. Tapi sekarang, untuk kesehatan tanah jangka panjang dan pertumbuhan, resep terbaiknya justru yang lebih sadis, 20 cm 75%. Jadi, mana yang harus diikuti petani di lapangan? Anda menangkap inti permasalahannya. Ini adalah soal trade-off atau pertukaran. Tidak ada satu jawaban benar untuk semua. Jadi kembali ke tujuan kita ya. Tepat. Metode 10 cm itu ibarat solusi cepat untuk nutrisi. Mungkin cocok kalau Anda lihat daun mulai menguning. Tapi metode 20 cm itu seperti investasi jangka panjang. Anda membangun rekening tabungan kesehatan tanah. Mungkin tidak langsung terasa, tapi untuk jangka panjang lebih bagus. Benar. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan, kebun Anda akan lebih tahan kering dan lebih efisien pakai pupuk. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan jutaan rupiah. Hasil panen. Apakah tanah yang lebih karbon karena metode 20 cm itu otomatis menghasilkan tandan buah yang lebih berat? Ini pertanyaan paling krusial. Menurut data penelitian ini, dalam periode pengamatan yang singkat, hubungan antara kenaikan karbon tanah dengan berat tandan buah ternyata sangat lemah. Lemah. Bahkan sedikit negatif. Wah, itu agak mengecewakan ya. Kita sudah susah payah melakukan pemangkasan lebih dalam, tapi ternyata tidak langsung berdampak ke timbangan TBS. Jadi untuk apa dong? Ini pertanyaan dari sudut pandang bisnis tentunya. Sangat wajar berpikir seperti itu. Ini pelajaran penting tentang kesabaran dalam berkebun. Membangun kesehatan tanah itu seperti membangun fondasi rumah. Tidak bisa langsung ditempati. Tepat, Anda berinvestasi agar rumah atau kebun Anda lebih kokoh untuk 20-25 tahun ke depan. Hasilnya mungkin baru akan terlihat nyata dalam beberapa siklus panen berikutnya. Jadi ini bukan soal hasil instan. Oke, penjelasan yang sangat adil. Jangan berharap sulap. Baik, setelah semua diskusi teknis ini, mari kita tarik jadi sesuatu yang bisa dikerjakan. Apa satu atau dua tindakan konkret yang bisa dicoba oleh pendengar kita di kebun mereka? Mari kita sederhanakan jadi 2 langkah aksi. Pertama, dan ini yang paling penting, aksi nomor 1. Lakukan uji coba terbatas. Jangan langsung semua ya. Jangan pernah. Itu terlalu berisiko. Sebaliknya, jadilah peneliti di kebun Anda sendiri. Pilih satu baris atau mungkin 10-20 pohon sebagai area percobaan. Dan metode mana yang sebaiknya dicoba untuk eksperimen pertama ini? Yang untuk nutrisi atau yang untuk karbon? Saran saya, coba metode yang paling seimbang dan risikonya paling kecil, yaitu yang untuk nutrisi. Pangkas akar pada jarak 1,5 meter dari batang, kedalaman sekitar 10 cm, dan lakukan hanya di separuh lingkaran pohon. Oke, metode 10 cm, 50%, uji coba di area kecil dulu, lalu apa langkah kedua setelahnya? Tidak mungkin kita tinggal begitu saja kan? Tentu tidak. Disinilah peran Anda sebagai pengamat jadi penting. Aksi nomor 2, amati dan catat hasilnya. Jadi petani sekaligus peneliti? Betul, pertanian itu ilmu pengamatan. Setelah memangkas, bandingkan pohon percobaan Anda dengan pohon di sebelahnya yang tidak diapa-apakan. Ambil buku catatan kecil. Apa yang harus dicatat? Lihat warna daunnya, lebih hijau pekat. Perhatikan kecepatan munculnya pelepah baru. Dan tentu saja, saat panen, coba timbang dan bandingkan berat tandannya. Catatan sederhana ini yang akan jadi rapornya ya. Apakah teknik ini lulus atau tidak di kebun kita? Tepat sekali. Catatan itulah yang akan memberitahu Anda dengan pasti, bukan kata saya atau kata penelitian. Karena setiap kebun di Indonesia itu unik. Pengamatan pribadi Anda adalah kuncinya. Sangat jelas. Mulai dari yang kecil dan jadi pengamat yang teliti. Nah,
Sebelum kita tutup, ada satu lagi temuan dari penelitian ini yang jujur saja membuat saya sedikit garuk-garuk kepala. Aha, yang soal paradoks itu ya? Betul, sebuah paradoks. Oke. Ini adalah bagian yang menunjukkan betapa rumitnya kehidupan di bawah tanah. Ingat metode pemangkasan yang paling bagus menyimpan karbon? Yang 20 cm 75% itu? Iya, yang kita sebut investasi jangka panjang tadi? Nah, ternyata metode yang sama ini juga yang tercatat melepaskan gas CO2 atau karbon dioksida paling tinggi dari tanah. Loh, bagaimana bisa? Di satu sisi dia paling jago menyimpan karbon, tapi di sisi lain bocornya juga paling kencang. Bukankah itu kontradiktif? Terdengar seperti itu, tapi sebenarnya logis. Peningkatan karbon itu kan artinya ada banyak bahan organik baru di tanah. Ini memicu pesta bagi miliaran mikroba. Ah, oke. Aktivitas mereka meledak. Mereka bekerja keras mengurai bahan organik itu, dan sama seperti kita, setelah makan dan bekerja, mereka juga bernapas. Jadi napas dari para mikroba inilah yang kita ukur sebagai pelepasan CO2? Tepat. Jadi, tanah yang sangat aktif secara biologis akan menyimpan banyak karbon, sekaligus juga melepaskan banyak CO2. Itu tanda bahwa ekosistem di bawah sana sedang sangat hidup. Jadi pelepasan CO2 yang tinggi itu bukan pertanda buruk, tapi justru tanda mesin di dalam tanah sedang bekerja dengan kecepatan tinggi. Ini benar-benar pengingat ya, bahwa mengelola kebun itu bukan cuma soal apa yang di atas, tapi juga memahami kehidupan yang kompleks di bawah kaki kita. Tepat sekali. Setiap tindakan kita punya dampak berantai. Ingat untuk mengunjungi asisten pertanian AI kami di cropdrive.ai untuk mengetahui lebih lanjut cara meningkatkan hasil sawit dan pendapatan Anda. Terima kasih sudah mendengarkan.